Kasih salah rumah, Not. Kok kita nggak pulang-pulang? Betah. Betah. Kok nyaman ya? Ya, lagian siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta, mainkan son. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka, sendiri susah. Todoe sayang. Asik. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri suka sendiri rasa. Edoe. Asik. Kawangan Jawa di Mato. Gunsang tertulian, takkan ada kawan, kawanan lamo. Sangkik bersulian-sulian. Ya ngapain aja yuk? Bermain, Bermain. bermain, Bermain. bermain ke Jakarta. Ke Jakarta. Awalnya main lah, kok cari uang. Ya sudah nggak pulang-pulang. Bermain, Bermain. bermain, kemana? bermain ke Jakarta. Main apa? Awalnya main, kok uangnya banyak. Asik, asik. Ya udah nggak pulang-pulang. Emang banyak dari uang di Jakarta? Katanya sih gitu. Katanya gitu. Ibu kota, Not. Oh, ibu kota. Namanya juga. Sebelum pindah. Oh iya. Iya masih lama. Ntar kalau udah pindah, Ya. pikiran juga. Iya. Makanya mau kuras cari uang di sini. Bener, Banyak bener. loh. Tadi gua perjalanan ke sini tuh ada ngelihat pawai. Oh, pawai. Ada saudara-saudara kita dari Pawang Papua. ular atau apa? Pawai, bukan pawang. Ada saudara-saudara dari Papua gitu lagi long march gitu. Artinya Demo itu, Pak. Demonstrasi. demo itu. Nggak bisa Demonstrasi. Oh, beda berarti ya. Beda. Yang pasti Jakarta itu memang banyak sekali Majemuk, coy. orang-orang yang memang berasal dari luar Jakarta. Majemuk sekali ya. Yang dari daerah cari uang ke ibu kota. Betul. Katanya begitu, ya. Tapi jarang pulang lagi. Nah, gitu. apalagi kalau ada tambal ban. Horas lah. Aman udah. Ya aman ya. Aman tulangku di semua sini itu. ya. Kalau di Bandung, Di Bandung supir. Angkutan. kami menguasai transportasi. Aduh, dan kita juga sekarang terdampar di Jakarta. Masih ya. Masih belum bisa pulang ke Bandung juga. Betul. Dan yang pasti Rumah Noni kali ini masih di Keuskupan Agung Jakarta. Yeay! Dan kita kedatangan narasumber yang satu ini ada Romo Ray. Reynaldo. Bawa laptop cuy. Kepancing. Oh, tiba-tiba. Gue pikir Aduh. talentan. Bini gue nyariin talentan di mana katanya. Ya ampun, panggilannya Romo Ray ya? Romo Aldo. Reynaldo. Iya. Romo dari mana sih, Romo? Saya Asli mana? lahir besar di Jakarta. Di Jakarta. Lahir juga di Jakarta. Kalau di Jakarta. darah suku bangsa tadi? Darah saya ibu Batak. Wah. Sama. Oh, rasanya ya. Anak kita. Iya. Iya. Bapak Jawa. Lah, Jadi atas pinggang ke bawah, pinggang ke atas Jawa, pinggang ke bawah Batak. Batak. Kayaknya yang gitu. bawah lebih galak daripada yang Wah. atas. Itu harusnya jokes dari saya loh. Ini dari Romo. Dari Romo. Dari Romo. Mungkin saatnya kamu katekumen. Terus Romo? Ya nggak apa-apa, jadi ada dua. Ada gitu. dua. Oh, sama ternyata. Romo kalau lihat ya, lalu juga umat di Keuskupan Agung Jakarta, ini ngapain nih dua pria bertato datang ke sini gitu kan? Coba lihat, San kasih lihat tatomu Apa? yang Ini. Batak batik. Oh, Batak Batik iya. Jadi aku punya simbol Mo. iya. Sama, bapakku juga Jawa, Jawa mama juga. Batak. Oh, iya. Dan sebagai identitas pejabat peranakan Jawa Batak. Jadi ada ornamen Batak sama ornamen Jawa. Itu wujud kebanggaan. Ada yang sama nggak, mirip kan dengan kami berdua? Ada. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Ya, Ini kayaknya rambutnya dua-duanya ada nggak ke belakang bener yang berdua. Kayaknya dua-duanya nggak bener ini, jokesnya banyak ya. Siapkan perut Anda karena kita akan tertawa sepanjang episode kali ini. Dan kita akan bahas tentang siapa datang Jakarta. Ya, Ini, Jakarta tempat tujuan rantau soalnya cuy. Betul nih kalau ngelihat sejarah dulu ya Mo ya.
pasti nggak tahu ada kemiripan nggak orang tua. Si Mamah ini kan orang Batak nih. Si Papa orang Madiun. Tapi Madiunnya bukan itu ya. Bukan Nah, udah nggak pemberontakan gitu loh. Jadi dua-duanya ini merantau ke Jakarta. Ya. Ketemulah di Jakarta. Persis kan? Persis sama. Papa orang Madiun juga jangan-jangan. Bukan. Itu mulai curiga kita kakak adik. Nah, jadi ke Jakarta itu memang salah satu tujuan orang Persis, merantau. iya. Alasannya adalah ekonomi biasanya. betul. Cari jodoh. Enggak, Justru justru terus papa si mama ketemu di Jakarta. itu berarti memang kebetulan. Kebetulan. Gitu. Jadi misi utamanya adalah nyari Iya. penghidupan yang lebih Betul. baik, nyari ekonomi, Ya. ketemu jodoh, nikah. Nah, jadilah jadilah. banyak seperti kami ini kelahiran Jakarta tapi darah perpaduan Iya, dua suku dari bangsa. mana-mana. Betul. Gara-gara rantau itu, coy. Romo Aldo sendiri memang bertugas di Katedral Jakarta atau di mana sih Romo? Saya Komsos sekarang, ketua Di Komsos. Ketua Ketua Komsos Jakarta. Jakarta. Keuskupan Agung Jakarta. Dan dari dulu berarti pakai Agung ya, Keuskupan Oh ya, Keuskupan Agung Jakarta. iya. Berarti semenjak imamat memang di Jakarta terus. Iya, dari seminari juga, seminari Keuskupan Agung Jakarta. Oh, Jakarta. Orang tua langsung setuju waktu itu. Iya. Kok ragu, Bob? Oh iya, banget dulu. Saya dulu bapak saya pengen saya bukan jadi Romo, dulu bapak saya pengen Uskup. jadi Ya kan fasenya Romo. Gua langsung nggak jadi. Batalin langsung nggak jadi. Overlap. Emang dulu Pengen jadi ini, mau dimasukin TNI, ABRI, masukin ABRI. Secara postur sih cocok. Iya. nih. Mohon maaf nih, yang ngomong ABRI kelihatan angkatan nih. TNI Ya, TNI lah, pokoknya TNI. itu ya, masuk AKABRI gitu Iya. dulu. Cuman Panggilan. kayaknya ya, panggilan mungkin Iya. beda gitu. Pejuangnya pejuang buat Tuhan aja sih. Kasih. Iya. Ray Aldo ya. Karena ya itu memang kalau angkatan orang tua kita yang namanya merantau itu dulu motifnya sangat jelas. Betul. Ekonomi. Uang dan uang. Wah, walaupun sekarang juga kalau kita lihat ya sebenarnya orang Bandung kerja di Jakarta banyak loh, Nat. Banyak. Orang Istri Jak- kamu salah satunya. Salah satunya. Orang Jakarta kerja di Bandung juga ada loh. Ada. Masa? Jadi weekday itu di Bandung, weekend mereka pulang ke Jakarta. Padahal Karena sebenarnya secara duit sih katanya lebih gede Jakarta. justru itu bedanya. Ada perusahaan di Bandung yang pakai gajinya gaji Jakarta, makanya mereka mau. Sedangkan biaya hidup di Bandung lebih murah dari Jakarta. Iya. Oh, pokoknya it's all about the money lah. Kayak bos kamu ya Asik. berarti. Jangan bahas bos, boleh nggak? Iya. Bos kamu Takutnya kan nonton. Jakarta, Bekasi Takutnya ya. nonton. Cari uang di Bandung. Iya. Jadi merantau itu hal yang umum ya, Moy, sebenarnya ya. Iya, untuk konteks Jakarta Konteks, iya. Konteks Iya, Jakarta. tapi banyak sekali kalau ngobrolin tentang yang namanya merantau, orang itu memang keasikan. Dalam artian keasikan itu Iya. sebagai orang rantau, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Iya. Minggu main dengan Betul. keluarga. Kalau yang sudah punya keluarga, kalau memang yang belum punya keluarga atau sedang mencari pasangan, sedang punya waktu untuk hunting. Waduh, hunting hunting. pasangan dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan huntingnya juga ke lingkungan gereja loh Romo, Oh, ya. iya. Tapi apakah memang mereka terdaftar di paroki-paroki yang Nah. ada? Ini Itu dia. ini tuh sebenarnya agak-agak Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Bantu kami orang ini. Ya. ini Pak. tuh bersinggungan dengan program pemerintah kan. Kayak misalkan nih saudara-saudara kita kalau lebaran, Iya. mudik, Iya. kembali ke Jakarta bawa sanak Bawa saudara. lagi, betul. Nah, ini kan merantau ini ada yang memang nggak sengaja, ada yang memang karena niat. Nah, pendataan ini adalah hal yang jadi penting nih. Betul. Pendataan baik itu administrasi negara dan juga kalau kita ngomong konteksnya Gereja, adalah rumah noni, gereja. Gereja, iya. Banyak nih pendatang-pendatang. Pantesan dari dulu umat Kristiani di Indonesia cuma 8% mulu ya. Iya, situ-situ Nggak aja. menambah. Iya. Karena yang nggak daftar banyak, Pak. Betul. Yang nggak lapor. Iya. Ya kan? Atau- Jadi nggak ke sensus tuh. Atau mungkin ukurannya gampang, tiap kali Natal Paskah pasang tenda terus nih. Iya. Hari Minggu kok Hari Minggu setengah gereja doang. Iya. Gue baru lihat. Dari mana lu? Siapa nih? Kok ada yang cantik nih? Pasan gereja gua nggak ada yang cakep Iya kan, gitu. makanya Tiba-tiba gitu. lah bening semua tuh. Gitu. Apalagi kalau Romo ya kan, Romo masih muda. Wah itu antena jalan. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang umat di Jakarta Iya, nih, kalau iya. lingkungan kejaksaan, Keuskupan Agung Jakarta, Kejagung dong. Woi, Kejagung. Aduh, dekat KAJ sih. Kejagung, ya mirip sih. Keuskupan Agung Jakarta. Kejagung juga. Kejagung. Kejagung juga. Ini Keuskupan Agung Jakarta. Iya, Sama iya. aja ngomong Kejagung Jak, kejaksaan. kejagung Jak. Kejagung Ada- Jak. Iya, iya. Setahu Romo nih umat di katedral ini memang terlihat nggak sih pertumbuhannya? Ini pertumbuhan secara fisik yang terlihat ya. Karena ini akan kaitannya dengan
loh kok tidak terdaftar tapi kok umat saya banyak gitu. Kalau yang terlihat pasti banyak. Tapi sini saya contekan dulu nih ya. Oh silakan. Ini biar Yang ini berdasarkan kayaknya. data Wah, nih. tahu dari ya, mana nih. gue? Itu Nih biar tahu aja ya. Per Agustus 2022 tahun lalu ya. Ini umat di Kuskupan Agung Jakarta yang terdaftar ada 562.573. 500,5 juta. Bisa 500.000. pastiin nggak 500.000 aja gitu. 500 ribuan. Dipastiin aja gitu. Lah, ini nggak- 70 sekiannya. Ini nggak beli Biar tempe, jadi, hei. biar jadi. Pura-pura pergi dulu, nanti gua panggil. Kayak ibu-ibu beli sayur tuh. 500 ribuan loh ya. 500 ribuan. Yang terdaftar. Di jadi kan di KAJ itu kan kita punya sistem informasi untuk pengumpulan data ini namanya BIDUK. BIDUK itu adalah basis integrasi data umat Katolik. BIDUK. Ini internal KAJ ya? Iya, dimulai di KAJ. Oh, Sekarang oke. sudah mulai melanglang buana nih. Beberapa Udah ini mulai ya. diperkenalkan, ditawarkan. Termasuk juga di Bandung juga. Sedang Kita aja yang nggak dicoba. update. Nanti tanya sama Nono itu. Umat di Tanya Bandung udah tahu. Soal kita yang belum update. kita nggak update. Jadi mau menawarkan sistem ini ke para keuskupan-keuskupan lain di luar Bapaknya Jakarta. nggak ada. Kayak salah, saya menawarin ya. Tujuan utamanya apa? Biduk Tujuannya ini? pertama-tama sebetulnya supaya membantu pelayanan juga sih ya. Oke. Karena kan di BIDUK itu nanti umat mendaftar, memberikan informasi datanya, dia bekerja apa, lalu usianya, Ya. latar Berkeluarga belakang, tidak. keluarga atau tidak, Ya. lalu ya itu jadi supaya gereja itu bisa membuat program-program berdasarkan data itu supaya Ya. nggak asal-asal gitu loh. Bener. Iya, Kalau misalnya ketahui oh paroki ini ternyata anak mudanya jauh lebih banyak dibandingkan Paroki dengan yang lansia sebelah. gitu. Itu kalau bikin program malah bikin program buat lansia kan nggak nyambung. Oh iya betul juga ya. Gitu. Jadi banyak sekali keuntungan dong ya. Betul. Kalau memang kita bisa mengenal umat-umat Betul. yang ada di paroki. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang masalah rantau nih, daerah rantau gitu ya. Saya kan aslinya orang Bandung. Gitu. Tapi ada di Jakarta. Iya. Saya sebagai orang pendatang ke Jakarta wajib untuk mendaftarkan diri di gereja atau paroki yang bersangkutan atau memang tetap nginduk ke yang Bandung nih. Nah, orang tua semua masih di Bandung, saya doang yang ke Jakarta. Baiknya gimana sih Romo? Baiknya sih kalau datang dan udah jelas biasa datang. Kalau buat liburan sih ngapain lapor ya kalau Ah, iya, cuma liburan 2, nggak 3 perlu hari. nih berarti. Tapi biasanya sih kalau orang kesini kan entah tugas kerja, tugas kantor gitu. Dan jangka mungkin waktunya cukup jangka panjang waktu ya. kontrak 2 tahun, 3 tahun, sebaiknya sih lapor Oke. ketua lingkungan. Karena kalau masalah itu kan asal kan itu soal baptis, mana itu biarin aja. Tapi kan ini soal domisili gitu. Sebaiknya sih lapor ya. Karena apa? Karena ya itu lagi. Jadi supaya membantu kami juga untuk tahu berapa orang yang datang ada di situ, ada yang pergi berapa. Semata-mata bukan supaya wah kadang-kadang kan orang mikir wah ngapain sih gua lapor ntar gua dimintain macam-macam lagi ya. Suruh aktif lagi Suruh nanti kolektor gua. lagi. Aduh, itu makanya lu kolektor Mending ya sini. kalau aktif Iya, kolektor. Iya makanya. Kalau kerja di Jakarta gajinya gede, hanya kolektor takut. Nggak mau ngomong Justru karena gaji di Jakarta gede, Gede. ya kan? Ditantangnya ya itu berarti Iya. kolektor atau enggak? Karena kan teorinya orang Bandung kerja di Jakarta alasannya uang dong. Ya. Gajinya berarti wah. Kalau gua harus daftar lagi ada administrasi bla 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 bla, males juga ada Ya, yang mungkin ada seperti gitu. itu. Tapi kan sebetulnya intinya bukan itu. Iya. Intinya adalah supaya kalau kamu ada apa-apa, kami bisa bantu. Contohnya apa-apa tuh gimana sih? Iya kalau ada kan ini para rantau-rantau ini sering kali kebanyakan adalah ya memang sendirian atau berdua, nggak punya temen kesini, nggak ada siapa-siapa, Oh, oke. nggak punya siapa-siapa karena keluarga mungkin di daerah semua. Ya keluargamu lah adalah keluarga seimanmu pertama-tama harus. Iya. Oh, Itu oke. Iya, iya. Jadi- Kalau sakit, amit-amit. Iya kalau sakit gitu ya. tiba-tiba Iya. lapar apa gimana? Gimana? Taruh. Yang kedua oke tuh, Mak. Yang lapar Bisa oke gitu, tuh. aduh gue kirimin GoFood gitu kan, cuma tinggal Gojek doang di sini Kalau gitu. gitu gua langsung daftar. Kita seiman loh, Mo. Boleh nih gue. Kita seiman loh, bedanya lu ngomong gua bukan. gitu ya. Iya. Tapi ya ini ya, apa namanya kalau ngobrolin tentang lapor tidak lapor, memang nggak ada hukum wajib. Nggak ada wajib, ada. itu sebaiknya. Artinya mengandalkan kesadaran ya. Iya dong, kan kata Yesus bilang gitu, carilah maka kamu akan mendapat. Wah. Ketuklah. Maka pintu akan dibukakan. Jadi ngetuk dulu, lapor dulu. dulu. Tergantung Iya. kalau 4/4 nih. Oh iya benar. Temponya Tembok. juga. Kalau 3/4 berarti Penting kita ngebahas ini, Not. Jauh banget beloknya.
ketuklah maka kau akan dibukakan Iya. baru bisa makan. Iya kan tadi. Ya kalau nggak dibukain kan nasib lu aja berarti. Nggak dibukain pintunya cuy. Oke, berarti syarat administratif pertama, dan kedua ya memang itu umat tuh harus sadar bahwa lingkungan dia pertama saat tidak ada keluarganya, ya adalah keluarga seiman. seimanmu, iya, segerejamu. Karena gereja itu kan kita tuh beriman bukan sendiri-sendiri. Iya, Kita tuh betul. beriman Bersekutu tuh bergabung, ya betul, dalam persekutuan, dalam komunitas gitu. Iya. Ya sejelek-jeleknya siapa ya? Gitu. Maksudnya, itu saudara Kaget. seiman. Nggak enak kita lihatnya. Kaget. Udah gitu nyari siapa? Sejelek-jeleknya imam gitu kan. Tapi ya itu banyak loh. Ini kejadian-kejadian memang di paroki-paroki pun juga ternyata yang tidak hanya yang single dan juga memang perorangan ya. Yang sudah menikah bahkan berkeluarga pun juga. Itu juga. Anak-anaknya dan istrinya juga termasuk dirinya tidak didaftarkan di lingkungan gerejanya. Betul. Walaupun sudah tanda kutip semi permanen lah tinggal di kota tersebut gitu ya. Di sini banyak kok. Di Banyak sini ya, banyak. banyak. Maksudnya kan demografi Jakarta sendiri kan, kita kan Jakarta ini wilayahnya Jatabek ya. Jakarta, Tangerang, Bekasi. Planet Bekasi. Planet Galaksi. Iya. Galaksi. Bukan Bima Sakti itu kan. Tapi internet paling cepat cuy. Iya, cepet. Galaksi itu keren. Iya, jadi kan demografinya seperti itu. Nah, kan di Jakarta juga makin padat, tanah makin mahal, dan biasanya yang keluarga-keluarga baru itu tercabut dari rumah asalnya. Mungkin di tempat saya tinggal di Paroki Menteng itu orang mudanya, keluarga muda praktis sedikit banget itu. Banyak lansia-lansia di sana. Karena anak-anak mereka yang membentuk keluarga baru itu pada pindah ke pinggir semua. Iya. Sudah tidak. Bikin pemekaran di Iya, sampingnya. Pemekaran, Tangerang, Bekasi itu tadi. Atau ada nggak sih yang cerita akhirnya Romo rata-rata kenapa orang tidak mau melaporkan secara administratif? Alasannya apa sih yang paling umum? Iya, Ribet. biasa lah ya. Ribet aja. Maksudnya gini, kalau kita ngomong siluk. Habisnya sekretariatnya kalau Sabtu Minggu tutup. Ya situ nyarinya minggu. Atau dokumen apa yang harus disiapkan? Yang gampang aja. Ya nggak ada sih sebetulnya. Nggak ada pakai dokumen juga, maksudnya pertama-tama bukannya nggak ada ya. Maksudnya datang aja dulu, datangin dulu ke gereja lah hari Minggu, temui romonya. Romo, saya baru datang dari sini. Romo, saya pengen daftar kamu tuh rumahnya di mana? Oh, misalnya di daerah Karet Sudirman gitu. Oh, itu lingkungan ini, coba cari ketua lingkungannya nanti di data. Oh, Kan dibantu. enak kan Iya, kayak iya, gitu kan. iya. Minimal sumber informasinya tepat dulu deh. Iya, kalau daripada datang ke diem-diemin gereja. Iya. mana nggak tahu. Yang mana Romo, sih, saya nggak tahu. dari paroki Pantai Gading gitu misalkan. Wah, di mana? Pantai Tidak ada Gading. Woi, di Blok Bay. Di sini Siapa adanya tahu, Kelapa Gading bukan Pantai Gading. Iya. Siapa tahu Drogba tahu-tahu ke Indonesia kan, pengen daftar gitu, pengen tinggal di daerah itu Citeureup. Bogor itu. Bogor itu mah. Iya, beda-beda. Beda-beda. Jadi sebenarnya datang dulu aja Iya. cari informasinya. Iya, jadi datang aja ke gereja. Tapi misalnya bingung, cari gereja terdekat yang memang domisilinya di situ. Lalu datang aja ikut misa. Mungkin kan bingung kan celingak-celinguk siapa, gue gak kenal siapa-siapa. Ya pastilah ya. Iya, abis misa datengin aja ke romonya tanya. Tapi ada yang pengen sengaja pengen tidak dikenal. Ada Ada juga, nggak, Romo? ada. Alasannya Saya apa ya? pernah punya ngalamin ada teman gue memang datang ke gereja itu ya. Mengendap-endap gitu. Set. Bukan mengendap-endap itu Ninja Hattori, Bapak. Kan nggak mau Itu dikenal, Ninja set, Hattori. gitu. Nggak, maksudnya gini loh. Saya datang hanya sebagai umat saja. Oh, ibadah Saya aja. nggak akan aktif juga di lingkungan. Hmm. Ngapain saya harus daftar juga? Cukuplah saya ibadah Cukup, aja saya, gitu ini ya. kan urusannya Oh, saya sama Tuhan, Iya, iya. bukan sama lingkungan gerejanya. Iya. Saya juga nggak mau aktif di situ karena memang bukan apa-apa. Gua kan ke gerejanya sana nemunya. Kadang nemunya lagi di mana ya saya ketemunya jam di sini dekat di mana gerejanya. Kesitulah dia, Situ, iya. gitu kan. Walaupun gereja Katolik juga sama, dicari yang terdekat karena mungkin faktor pekerjaan dia mobile, Iya. gitu kan. Atau mungkin faktor pekerjaannya ada yang mengalami sama seperti saya, kerjaannya banyak di weekend. Jadi nggak bisa gitu kan. Agak sulit. Ngomong bridging gitu aja panjang banget. Ya Allah. Sama sih. Lah. Iya, Oh, kerjanya weekend ya. beda ini mah memang tugasnya. Ini memang harus weekend. Iya. Kalau tahu misa di Rabu kan aneh nanti. Kenapa mau? Oke. Jadi alasan orang-orang tuh beda-beda sebenarnya. Beda-beda, dan nggak bisa digeneralisir juga. Kita harus paham juga sih sebenarnya mereka alasannya apa. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau ini sudah disarankan, itu kan tidak ada beban orang melakukan mau karena disarankan. Iya. Tapi kalau memang didorong yang ada aturan jelasnya, mungkin orang akan lebih
akan ada banyak untungnya sebetulnya, akan membantu sekali kalau kamu lapor sebetulnya. Coba Romo dijabarkan. Iya, membantu pertamanya membantu bagi kami juga, bagi Iya. gereja untuk tahu pergerakan umat ya kan. Untuk kan itu diupdate terus kan, dalam Biduk itu diupdate terus tiap bulan gitu pergerakannya, berapa yang meninggal, berapa yang pergi, berapa yang baptis. Ada transfer pemain juga. Itu juga termasuk. Ya iya Tapi kan kalau transfer pemain. Biduk belum siap di Bandung, bisa ke Jakarta juga gitu. Oh. Transfer pemain. Berarti kalau gitu kita pulang dari sini harus kita bawa programnya. Iya, Biduk ngobrol sama Romo Nono nanti. Gitu. Mau Biduk dong? Apa mau Biduk? Ngerti kan? Oke, ini kalau kita ngomongin merantau kan pada akhirnya orang-orangnya sudah datang nih, Mo. Iya, udah datang. Sudah bekerja. Iya. Tapi mereka mungkin alasannya saya belum tahu pasti nih saya kerja berapa lama. Betul. Maka daripada dalam tanda kutip diribetkan dengan hal administratif Birokrasi. yang lo dibilang tadi, ya udah saya cukup ibadah sajalah. Misalkan ternyata 6 bulan ya baru deh saya daftar. Kalau ternyata setahun oke deh saya daftar. Nunggu dulu gitu, Mo. Banyak yang gitu juga. Iya banyak sih, tapi ya bersyukur kepada Allah lah kalau misalnya masih punya pikiran kayak gitu ya. Iya, Maksudnya iya, ya udah iya. gue ke gereja lah nggak apa-apa lah ya. Minimal itu nggak Iya, apa-apa. minimal Masih ke bisa gereja dulu deh. Iya lah, udah Iya, gitu iya. bisa rohaninya bisa terpenuhi gitu, Iya, terpuaskan daripada orang udah masa bodoh gitu iya. datang ke sini udah ini buat kerja doang, nggak gereja juga gak mau kan, kesian juga gitu kan. Atau kita balik. Apa gimana? Kalau misalkan di Jakarta kan majemuk sekali, Mo. Sangat Untuk orang majemuk. daerah datang ke Jakarta rasa sungkannya lebih tinggi. Betul Karena dia akan sekali. ketemu dengan lingkungan yang tidak dia temukan di daerah. Betul sekali. Orang Jakarta mungkin kalau ke daerah malah butuh, mungkin bisa jadi loh, Mo. Iya. Karena di sana lebih minoritas lagi dong. Dia malah butuh support system dia di sana, mereka malah mungkin lebih berinisiatif gitu. Karakter kota menurut Romo ngaruh dengan kenapa orang-orang punya pengalaman ini, ada yang mau, ada yang tidak. Oh iya pasti sangat sekali, sangat berpengaruh karakter kota yang sangat majemuk ini karena ya saya udah 5 kali pindah tempat. Kok sombong sih? Iya. Nanti kalau ini antara prestasi atau baru saya 5, Mo. memang gampang dipindah ya. Baru 5 mau. Ini habis 5 gimana nih? Lanjut 6 atau DO? Ikut aja. Lanjut dong aja kan DO ya kan? Saya tuh pernah pertama, saya jadi Romo 2013, tugas di Kelapa Gading. Oke. Kelapa Gading Kota itu nih. katanya kepala naga tuh. Wih. Wow, iya. Perputaran ekonominya, pokoknya Yoi. di sana Asik, itu betul. ada bagian di mana rumahnya itu pagarnya tinggi-tinggi. Kolektornya berarti Ya baik ya. Mau tinggi juga kan kagak Ini masuk kantong mau Romo. jujur-jujuran apa gimana? Mau jujur-jujuran apa gimana nih? maksudnya kolekte ke gerejanya? kolektornya juga. Jadi di Jakarta itu dibedakan 2 paroki yang bermata air dan berair mata. Bagus ini bagus. Dibedakan Berarti 2. kalau ada kepala naga ada ekor naga juga dong. Iya dong. Kalau kita berdua di Jakarta kayaknya kita nggak air mata deh. Nah, Kelapa Gading salah satu yang bermata air. air. Mata air untuk umat juga untuk romo-romonya. Iya. Jadi romonya seger-seger mulu di sana. Iya, tapi saya nggak Pantesan lama. dipindah. Aduh, kamu sudah terlalu cerah katanya gitu ya. Saya pindah kamu. Itu saya akhirnya nggak lama di Kelapa Gading. Memang tipikal umatnya ya 80 64 dia 60-40%, 60 itu ya itu pagar tinggi-tinggi gitu yang banyak bos-bos dan high kelas-kelas gitulah banyak. Tapi ada juga yang sederhana juga ada. Tapi didominasi seperti itu dan banyak juga di Kelapa Gading yang saya ingat itu juga karena tempat makan banyak ya. Jadi orang kadang-kadang datang ke gereja Kelapa Gading itu bukan umat situ. Oh, pendatang yang main. Datang bisa di Kuliner. situ jam 11, jam 9 habis itu Kuliner. cari makan. Cari makan. Pork dong, pork dong. Iya, segitu. Apa yang enak sini, Mo? Iya. Ya, kita Segala harus pork-pork gitu ya. lapor pork. Segala pok-pok. Itu kayaknya yang punya kalau segala pok-pok itu orang Batak ya. Iya, segala Bangga pok. segala itu. Oke. Lalu? Iya itu. Jadi lalu saya cuma 9 bulan di sono terus pindah ke Bojong Indah Jakarta Barat. Nah, di sana juga lebih kompleks lagi dari Jakarta Barat. Air mata bukan? Itu juga itu mata air. Mata air. Cuman mulai sedikit itu air mata airnya. Oh. Iya, nggak terlalu banyak lah. Iya. Istri saya di sana sih. Kayaknya yang sedikit itu udah nggak masuk juga di sana.
kayaknya Bandung. Iya. Air mata baru. Di sono ketemu umatnya juga udah beda lagi Karakternya. Karena daerah Jakarta Barat dekat Kalideres Iya. dan Mogot itu sangat keras sekali orang-orang sana itu, Iya. orang Jakarta Barat itu. Kalau bisa misalnya dari sini nih dari daerah pusat ke sana tuh udah berasa gersang tuh. Iya benar, nggak ada bersang, kalinya kotor, terus juga pohon juga jarang. Jadi benar-benar perjuangan orang-orang sana itu. Ya. Itu mungkin ngaruh juga ya orang-orang yang akhirnya yang pendatang ini gue nggak akan lama lah. Iya, Itu jadi dia, iya, karakter karena itu itu, karakter itu kotanya juga menentukan itu ngaruh. karakter ya mungkin bisa dikatakan individualistik kali. Iya. Ya udah lu gua gitu, selama gua nggak diganggu ya udah gua fine aja gitu. Gue ibadah aja, gue Iya, kolektif gua buat juga gue nggak mau ganggu orang Betul. gitu. Tapi biasanya yang begini-begini nih soalnya yang agak keras begini dan memang yaudah deh gue nggak mau diatur sama urusan administrasi gereja misalkan gitu ya. Tapi suatu saat tuh akan mentok, dalam artian biasanya mentoknya untuk urusan perizinan, entah dia mau nikahin anaknya. Nah itu Atau dia mau nikah. atau dia mau nikah Atau dia mau nikah. Betul. Iya. Baru deh. Atau dia mau misalkan ada yang ini ada yang meninggal anggota keluarganya dan lain sebagainya. Gue harus gimana? Giliran Gua mulai kapan? kepepet. Makanya Tanya. istilahnya gini, jadi kadang-kadang saya bagus juga ada satu istilah, jangan jadikan gereja Katolik itu sebagai ATM. 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 oke. Jadi kita datang pas kita butuh. Butuh. Begitu nggak butuh, sorry to say, gue nggak Iya. butuh lo gitu, gue Iya. lewatin aja. Udah kan ada M-Banking kalau Wah, ya kan? paling enak tuh friend minjem dong friend. Iya. Iya. Paling enak tuh. Paling enak. Nah, berarti karakternya tadi akan berbeda nih Mo, dan sesuai kebutuhan artinya. Iya. Nah, tapi rata-rata nih memang kejadiannya saat mereka butuh itu pernikahan. Itu Pernikahan paling umum nih. biasanya Sering. Ini paling pernikahan. umum. Dan yang paling parah saya sempat ketemu urus gereja itu baru terakhir. Nah, Jadi Dari udah, sekian- udah urus gedung, Iya. udah urus ini, undangan segala macam, baru ngurus gereja. Begitu keterus gereja ada halangan nggak bisa nikah. Ya. Gimana nggak lu? nah, Ini PR kan tuh. udah deket lagi. Udah Iya. mau kita udah urusin lah. Gimana sih? Iya, terus Secara gereja gereja terakhir nggak boleh. seakan-akan bisa dibeli. Seakan-akan bisa langsung digas Iya, gitu loh. gara-gara itu udah siap semua, gereja Iya. bakal oke nggak Iya, juga. nggak juga. Justru harusnya saya bilang harusnya gereja yang pertama. Betul. Oke. Berarti rata-rata alasan itu karena untuk kepentingan mereka Iya, karena ada sendiri. Kebutuhan. Ya. Iya. Bahkan kalaupun juga mereka menikahnya mungkin baru Katoliknya baru misalkan Mungkin gitu. juga. Ketika baru punya anak mau dibaptis tapi bingungnya kan harus kemana lapornya Atau bla, bla, mungkin bla, juga bla, bla, bla. dipengaruhi dengan gaya hidup metropolitan di mana ya lu butuh gua bisa bayar gitu. Nah, Kalau itu. gua butuh Iya, iya. gua bisa Berarti beli gitu. ada budaya. Iya, mungkin Iya. itu Ada. soal sosiologi lah itu. Iya, ya, iya, iya. bisa Atau diteliti tapi gitu. kampanyenya digaungkan nggak sih Mo, bahwa ternyata buat siapapun umat Katolik yang ada di paroki ini Anda bukan dari kota ini silakan. Nah itu sosialisasi seperti itu Nah, berjalan nggak? sebelumnya nggak terlalu kenceng nih gaungnya. Nah, waktu pandemi, nah itu. Oh, Waktu karena terjebak semua di sini waktu kan. pandemi, lalu akhirnya pandemi mulai melonggar, dibuka gereja, tapi dibatasin kuotanya. Nah, Daftar, salah satu syarat iya. untuk mendaftar yang bisa matang ke gereja adalah mereka yang sudah terdaftar di biduk itu. baru Nah, ketahuan. bingung dah tuh ya kan, gue mau ke gereja tapi gue belum terdaftar. Nggak ke gereja gua kangen. Iya, tapi gue malas daftar. Pilihannya dua, nggak ke gereja atau daftar dong. Iya, gitu. Yang bahaya adalah ketika gua pengen ke gereja tapi gua malas daftar, jadinya gua malas ke gereja. Nggak ke gereja. Itu bahaya. Iya. Abis itu yang terdengar adalah ini kok gereja mempersulit. Ribet banget. Iya, mau ke gereja aja harus daftar gini, daftar ini. Enggak, karena memang kita membantu pemerintah lah kan supaya Iya. nanti kalau ada apa-apa, oh nih ada yang terdeteksi Pendataan gini ini. itu gampang gitu. Ini kayak sensus internal ya untuk Iya, sensus untuk internal, betul. paroki atau untuk umat di sini juga. Istilahnya semangat gembala mengenal domba-dombanya lah istilahnya. Nah, Ya. ada domba juga harus lapor kan? Iya, Kiu. jangan kabur. Kiu 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 kiu. Ada. Woi. Udah lapar. Stok. Pakai stok. Kerja dong. Nih kalau di Bandung tuh ada sistem tuh? mirip biduk begitu, namanya adalah sistem informasi manajemen umat. Disingkat Namanya SIMU. 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 Saya nggak tahu di Simu. Oh, ini kurang lebih kayak biduk fungsinya ya. Nih kata Omset. Gua nggak pernah dibacain kalau bukan dari Omset ya kan. Dan apakah memang ya mungkin programnya mirip-mirip, bertujuannya adalah umat bisa mendaftar. Romo, kalau kayak di KAJ sendiri ini sistem daftar biduk itu online atau gimana? Iya, online. Online ya. Harus Soalnya ada online. admin ya, tiap paroki ada adminnya. Nah, masalahnya kan gini, memudahkan sekali kalau zaman sekarang ada online. Misalkan mengisi Google Form atau apa segala Oh, iya. macam, nama lengkap, KTP scanning, apa segala macam gitu. Belum apa namanya sudah berjalan secara Sudah berjalan. online. Atau Betul, sudah betul. maksimal belum?
Nah, menurut Romo gimana? Maksimal sebetulnya sistemnya udah ada, cuman penerapan di akar rumput yang akar Mungkin karena sosialisasi itu tadi, Mo, bisa salah sosialisasi satunya. bisa. Ya karena pendatang itu silih berganti dan mau menyelaraskan gerak Keuskupan Iya. Agung Jakarta Iya. diselaraskan, diharmonisasi dengan para pendatang itu nggak mudah. Dan culture-nya tiap gereja beda-beda. Betul sekali. Tadi Yang Romo di sempat Tangerang cerita. beda lagi, di Bekasi beda lagi, di pusat sendiri juga udah beda lagi. Karakter itu beda-beda. Kira ribet ah. Nggak gitu juga. Tapi sama, jangan kan ngomongin Jakarta, ngomongin Bandung juga sama soalnya. Betul, sama. Iya. Dengan Semua berbagai kompleks. macam paroki dengan kategori misalkan di sini banyaknya lebih banyak pengusaha, Iya. sini lebih banyaknya yang kerja Iya, kantoran. betul. Itu aja udah beda banget Beda pola banget, pikirnya. heeh. Gitu. Dan Jakarta kan lebih majemuk itu, Mo, ya. Makanya Iya. untuk cari satu persatu individu ini berharapnya adalah kesadaran si umat. Betul, kesadaran. Fungsi gereja yang mengingatkan karena kalau tidak diingatkan mereka lupa, sudah diingatkan mereka masih belum melakukan, ya berarti ya merekanya belum punya kesadaran yang Betul. cukup bahwa Kadang seperti gini itu. kita butuh proaktif sebetulnya Iya, betul. dari teman-teman yang pendatang itu, karena ya kan garda terdepan gereja itu kan di akar rumput kan ketua lingkungan. Kan ketua lingkungan manusia juga, tangannya betul. ada dua Iya. ya Kan dia juga cari cuan juga ya kan? Iya, Kerja dia juga kerja maksudnya. juga, punya keluarga Punya juga. keluarga. Nggak setiap hari kan dia mantengin, mana nih Iya. yang bareng-bareng. Dia datengin kan nggak mungkin Iya. Terus dong. buka praktek gitu. Open. Iya. Jadi diharapkan memang proaktif sih sebetulnya, Iya. datang langsung ketemu ketua lingkungan. Tapi kalau di gereja sendiri apakah memang ada tanda kutip semacam customer service-nya yang bisa diakses kapanpun oleh umat? Untuk menanyakan saya tuh benernya anggota ataupun juga termasuk paroki mana, lingkungan berapa, ya harusnya customer service pertama itu sekretariat paroki sih memang. ada ya berarti ya. Nah Harus kemarin saya coba buat satu media, itu saya taruh di website Keuskupan, ada satu kolom chat itu bisa diakses oleh siapapun. Ya. Coba nanti buka di kaj.or.id, itu bagian bawah ada kolom chat, itu dipegang sama admin di Komsos dan di sekretariat. Oke. Itu mungkin jadi mempermudah pintu pertama lah untuk teman-teman yang bingung mau ngapain, Iya. yang di genggamannya dia cuma punya handphone, Mhm. ya bisa buka itu juga. Itu salah satu cara yang kita buat juga sih di sini. Ya. Atau gereja pada akhirnya, Mo, saat ada permohonan yang sifatnya mendadak dan urgensinya cukup tinggi, katakanlah meninggal dunia. Nah itu dia. Tapi gereja harus tetap melayani Oh, dong iya di dong, sana, harus. walaupun secara administratif Belum ini beres. belum terpenuhi. Belum. Nah itu kan jadi kita nggak usah nanya mana yang diambil, ya sudah jelas pasti gereja mungkin tidak membantu gitu. Nah tapi Betul. setelah itu dia masih harus memenuhi persyaratan administratifnya, Mo, setelah dibantu Ya. untuk kebutuhan mereka Ya yang kalau urgent meninggal kan nggak ada yang punya rencana dulu ya. Iya. gitu. Ditebak sih bisa ya. Ditebak prediksi. bisa. Jaya. Iya. Tapi kan nggak ada ini, Betul. nggak ada ya maksudnya unsur Iya. tiba-tibanya jauh lebih Nah, tinggi. itu kan kalau tadi misalkan pernikahan, nggak bisa, gereja nggak akan bantu untuk pernikahan, nggak mungkin Ya. untuk meluluskan permintaan yang tidak boleh gitu. Iya. Tapi kalau meninggal kan langkahnya harus segera. Nah, setelah itu akan diajak lagi, Mo, untuk umatnya ini makanya Yuk, gabung daftar gitu. Iya kita nggak ngomong gitu sih maksudnya. Makanya kan nggak mungkin kan. Makanya udah Bibirnya nggak banget tuh ya. Enggak, kita nggak mungkin gitu lah masa Iya, ya iya, gitu. iya, iya. Makanya lu kemarin daftar enggak dong, nggak ngomong gitu. Tapi harapannya sih lewat sentuhan-sentuhan macam itu, Iya. ada banyak orang tuh merasa tersentuh gitu. Ya. Oh ternyata gua butuh mereka. Dan penting juga gua Iya. terdaftar. Dan di paroki. dibantu loh Iya. kemarin pas ada kegiatan ini Iya, gue terbantu gitu. gitu. Daripada- Syukur-syukur bisa jadi mau aktif tergerak. Iya. Betul ya, sekali. Rocky. Sentuhan-sentuhan kayak gitu yang dibutuhkan untuk umat-umat di Keuskupan ini sebetulnya. Iya. Pernah punya ada contoh yang menarik nggak Romo untuk kasus-kasus yang ya karena kan hal-hal yang seperti ini Iya. kasuistik ya. Kasuistik, betul. Apa namanya? Ada nggak sih pengalaman unik masalah sama umat yang memang Pendatang, perantau. ya yang belum terdaftar ini Son. Iya. Tapi tiba-tiba butuh tanda kutip servisnya gereja nih gitu. Punya nggak? Ya itu Romo? tadi yang itu salah satu Yang cerita menikah saya tadi. yang menikah tadi. Iya begitu datang, taunya lah kamu udah siapin semua. Lah ini suami kamu udah pernah nikah ini. Wah, gitu. oh Iya, jadi gitu. Jadi lah ini kita bingung mau Iya. bantunya bagaimana, mau bilang bagaimana ya. Terus gimana jadinya kan? Dan memang tidak bisa dibantu. Iya, kalau Oh, itu secara- suaminya itu sudah pernah menikah makanya Iya. tidak pernah bisa menikah lagi Iya, tanda kutip begitu nggak gitu bisa ya. menikah lagi gitu. Jadi kadang-kadang susah begitu juga. Misalnya juga ya itu tadi juga meninggal juga kan, meninggal tiba-tiba. Ya kita sih amit-amit jangan Iya. sampai ada kejadian kita nggak tahu tetangga kita kayak Iya. kasus kejadian kemarin beberapa bulan yang Iya. lalu itu ya di Iya, Kalideres Kalideres. itu sampai kayak gitu ya amit-amit jangan sampai kayak gitu loh. Mm-mm. Saya sih punya mimpi dan punya cita-cita
mengajak semuanya juga nih bahwa gereja itu harus jadi komunitas di mana orang-orang itu saling bantu. Iya. Iya. Saling bantu. Tanpa gitu. lihat lu blok apa, Iya, saling- lingkungan iya. siapa Betul, gitu ya. Karena di kota yang kayak begini Jakarta ini tuh penting banget komunitas saling bantu. Atau di kota lain sebenarnya menurut Romo punya permasalahan yang sama Kalau di nggak kota lain saya nggak tahu, tapi sepanjang saya mungkin saya pernah ditugas di Papua. sih? Tetetetetetet, Papua, tetet. Aqua. Itu aku Itu lah. Aqua. Taruh lu. Ini logonya udah dicopot tapi dia ngomong. Logonya udah dicopot tapi dia ngomong. Nggak apa-apa. Ini kan Kalau ini di rewind gue yang nggak ngomong loh. Gue cuma tetet. Iya, iya, iya. Papua. Terus gue nanya dicopot apa? kan kita dicopot nggak apa-apa. Iya. Romo menegaskan dipegang lagi. Ya syukur-syukur ngiklan. Iya. Amin, boleh kok ngiklan. Mumpung tayang di Jakarta juga. Iya. Di Iya, Papua. kalau di Papua dulu tuh nggak ada begini-begini komunitas saling bantu tuh nggak ada. Udah otomatis ada satu orang meninggal, terus langsung nggak Semua tanpa disuruh. rame-rame. Iya, langsung Gitu tanpa ya. disuruh. Udah tahu tugasnya apa. Udah begini-begini. Kalau di sini kan nggak begitu. Individual. Iya. Kota besar punya tantangan masing-masing dengan kota kecil pun juga punya tantangan masing-masing. Kalau kayak kita di Bandung pun juga, Son, Ya. ternyata banyak loh umat yang memang belum mendaftarkan diri dengan segala kepentingan dia ya. Alasannya tuh ada aja. Misalnya, Sibuk lah. ya itu paling umum ya, sibuk. Udah, gua mau ke gereja juga bagus, udah jangan diganggu. Nah, ada ya. Yang begitu Nggak ada ada loh. waktu, nggak ada waktu. Betul. Terus juga yang daftar gara-gara cuman biar bisa diberkati secara Katolik masih ada. Iya. Karena kebetulan kan saya juga banyak klien-klien saya yang juga menikah menikah dan Ya. mereka banyak mengurus surat-surat ini. Banyak yang curhat gitu. Susah ya ternyata kalau ngurus perkawinan di gereja Katolik. Enggak sih Nggak sebenarnya. susah sih, lu nggak susah. Selama lu memang ya follow the rules aja. Betul, tinggal gitu. ikutin aja. Iya, tapi kan gue tuh ini mesti katekumen dulu. Berarti hidup lo yang ribet gitu. Kenapa lu mesti begini juga? Itu gitu kan. masalah prioritas aja sebenarnya. Iya, benar. Iya. Nah, Ribet karena dikejar-kejar waktu. Coba kalau nggak pakai kesadaran sendiri, nggak pakai dikejar-kejar waktu, enjoy aja. ini hanya tentang time management. Siap. Asik. Iya dong, maksudnya kalau kita mengurus sesuatu yang sifatnya administratif, kita harus mau meluangkan waktu. Prioritas, Pun bener. dengan gereja pun seperti itu. Ya. Karena syarat-syarat dokumennya bukan dokumen yang ada-ada kok. Ini memang dokumen yang umum kan. Udah ada kan Udah surat ada ya? baptis tinggal minta. Tinggal minta. Itu Tapi juga kan harus diperbaharui. Saya nggak tahu dulu dibaptis di mana. Masalahnya nyari di laci yang nyimpen si mamah mah di mana laci mana ya? Lah, maklum kan kalau angkatan orang tua kita lemarinya itu kan luas tuh. Luas. Gabung sama map-mapkur gereja. Iya. Untuk inang-inang kami ini kan. Betul. Ada partitur. Takutnya keselip dekat partitur itu kan. Ada foto ini punguan Ina. Di mana surat baptis ya? Wah, Iya, ribet. cari Makanya lagi. lebih untuk hal administratif orang malas ribet. Padahal kalau sudah tersedia itu pentingnya untuk kita menyiapkan dokumen-dokumen itu dipisahkan. Filing, bisa berkas sendiri gitu. filing sendiri. Iya. Ya itu. Nah, Dan- kalau yang sudah daftar ini mau nanti dia mungkin salah satu kemalasannya berikutnya adalah gue harus lapor nggak nih ke paroki gue yang lama? Nah, Gue harus balik dulu Nah, nggak? ini Gitu. makanya ada namanya Biduk ini juga Sisimu di Bandung gitu karena itu sistemnya online. Oh, Jadi kalau pindah itu udah tinggal pindahin data aja ke sana. betul. gitu. Dan Enak kalau banget. menikah dia kecontreng sendiri Oh, dia berarti langsung gitu. Nggak usah iya, bolak-balik. nah, itu makanya kalau dulu kan masih semuanya kertas. Urus, iya. Tapi Iya. bawa Bawa iya gitu kan. Bawa dokumennya bawa dokumen. Kalau tahu. bawanya segini nih kayaknya dipecat. Oh, iya. Gede Iya. amat ya. Kayaknya dia nggak perform di kantornya kan? Target gak achieve. Oh sekarang tuh Sekarang integrasi. Sekarang online. Jadi kalau Enak ya. misalnya saya di paroki di Menteng, terus saya pindah rumah ke Tangerang, udah tinggal lapor, pindahin datanya, pindahin ke sana gitu. Yang ini -1, yang sono +1. Udah Atau selesai. dibalik nih, dia datang dari daerah nih, dia di paroki KJ nih, di KJ. Terus dia, wah dokumen saya ada di kampung halaman, itu dikirim digital boleh? Nah itu dia. Ini kan dokumen-dokumen ini udah teknis sekali nih. Ya kalau daerahnya di pedalaman Papua kayak saya kagak ada sinyal bagaimana? Iya, Kan betul. susah. Nah, Jadi dan baru- tapi juga syarat ada itu juga. dibutuhkan kan biasanya. Iya. Nah ini artinya yang teknis-teknis gini yang mungkin orang malas mau ya, malas dan ribet ngurusnya gitu. Makanya kalau kita punya cita-cita yang sama bisa koneksiin seluruh di wilayah Indonesia gitu. Itu enak ya, banget punya- tuh. Oh enak banget itu. Betul, tektokannya Iya, langsung. online Oh, segala-gala. 2000. Mimin ketemu Mimin. 2045 lah kita yang ngurus gini-gini Nur. 2045. Kita nyalon. 2045, 20 tahun Iya, lagi. 20 tahun lagi Sony umur 65. mau jadi Umur Iya 65 juga. belum dibaptis juga. Aduh. Cita-cita leluhur.
Tapi ya itu, Romo, kalau ngomongin sampai detik ini, gimana dengan biduk di KAJ, Keuskupan Agung Jakarta? Semakin bertambahkah jumlah umatnya? Semakin melekah atau gimana? Sebetulnya sejak pandemi kemarin itu ya, Iya. ketika orang mewajibkan untuk mendaftar, banyak orang yang mengaku, oh ini ternyata ada, ya meskipun ada beberapa yang ngeluh, tapi ada juga yang menganggap bahwa ini membantu juga gitu, Iya. membantu. Dan baru tahu bahwa memang bisa pindah-pindah begitu, enak banget gitu loh. Dan per Agustus kemarin tahun lalu itu adalah 500.000 lebih ya. sekian. Wow. Menurut 500.000 sekian. Pastor sendiri, bisakah terdetek di Keuskupan Agung Jakarta ada berapa umat Ya dengan Katolik? pertolongan Bunda Maria dan mendadak Dia tegak, cuy. mendadak tegak. Kirain mau mimpin doa. Saya udah posisi siap. Menurut Pastor Aldo sendiri, ya itu saya bilang menurut ya dengan pertolongan Bunda Maria, pertolongan Roh Kudus ya gereja tentu akan terus berusaha apa yang terbaik untuk memenuhi cita-cita itu dengan ya mungkin selangkah, 1 langkah, 2 langkah ya nggak apa, yang penting ada progresnya. Artinya upayanya akan terus dilakukan. Dilakukan untuk Akan terus penyadaran dilakukan. itu, untuk sosialisasi, untuk dikencengin lagi. Kita kan terjunnya ya memang ke akar-akar rumput itu, lingkungan-lingkungan, ketua lingkungan. jadi kalau menurut Pastor sendiri lebih banyak umat Katolik yang ada sebenarnya. Iya. Yang terdaftar aja 500.000 Iya, lebih. itu yang terdaftar mungkin bisa 2 kalinya itu mungkin 2 kali saja, lipat. mungkin Berarti saja. kita bisa 10%, Not. Ya, Terus mau ngapain? target achieve. Iya, Nggak usah bawa-bawa. 10%. Tapi ya, yang miris adalah kalau ternyata ya, baik dari pihak gereja ataupun umatnya, pada akhirnya ini face member gitu. Mau ya saya tak iya ya, bener. gua tahu lu belum lapor dan tapi ya sudah itu jadi kayak yang sesuatu yang berjalan saja gitu. Tapi untuk mengingatkan sudah, tapi Ya. relasi sudah terbangun, tapi ada hal administratif yang belum dipenuhi, itu kan gemes ya, Mo. Itu Gemes Mo, nggak gemes ya, sih. daftar coy. Gemes sih. Kalau gemes, tapi nggak bisa gemes segitu juga karena memang tetap yang namanya umat Katolik itu ya apa ya? Jadi Katolik itu kayaknya menurut saya sih, Romo, gitu ya. Ya mau dimanapun ketemu umat Katolik lagi atau Iya. ketemu pastor lagi yang Iya. lain pun juga tetap dianggapnya sebagai umatnya. Umat Katolik juga gitu kan. Karena ranahnya bukan ketatanegaraan. Nah, Bukan. Ranahnya ini karena ranah umat, Ini hubungan kepaguyuban, Nah, komunitas jadi paguyuban gitu. untuk nge-pushnya tuh in the middle. Iya, betul. Lu pengen ngasih punishment? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita ngomongin syarat administrasi negara kan, lu nggak daftar, lu bisa deportasi kalau bahasa iya. lintas negaranya gitu. Ini kan anggapan bisa. lu lagi main di Roma gitu ya, sound AS Roma bola nih maksudnya. Bukan. Lu kecopetan. Lu minta tolong terdekat kemana ya? Lu ngerti, ada gereja Katolik, kok masuknya ke sana. Gua bilang gua umat Katolik di Indonesia, tapi gua dapat musibah gini-gini ini. Gak mungkin gak bantu. Kita sebagai umat Katolik boleh sepede itu nggak sih, Romo? Gak mungkin gak bantu gitu. Ya harusnya ya. Harusnya ya. Kalau ngomong sih harusnya. Iya, minimal kalau musibah gitu ya, kalau Iya, kita musibah, ketemu lagi sama iya. pastor sama siapa, harusnya kita nggak segan untuk ngomong. Iya. Tapi kan toh kalau yang cuma liburan doang ke Roma kagak perlu daftar juga kali ya. Coba berapa kalau minggu? penduduk nih, kalau penduduk ya, Betul. please dong jangan Iya. anonim terus. Cukup ngasih sumbangan aja yang anonim ya dari NN gitu. Atau sebenarnya sudah mulai ada rancangan yang mengarah kepada, dalam tanda kutip ya, pemaksaan tapi in a good way bahasanya. Apakah mulai ada arah, karena ada yang harus dicapai nih, yaitu pendataan yang valid segala macam. Paling yang dikencengin ya memang kita mengajak ketua-ketua lingkungan itu untuk selalu update terus setiap bulan, diupdate terus. Kita kalau nggak ada, kok ini nggak ada perubahan apa-apa, ya tanyain. Itu paling Oke, kita kan langkah itu di Keuskupan ini ada tim kunjungan paroki, jadi ada tim yang memang berkunjung dan salah satu bahan untuk di review itu ya masalah pendataan itu. Nanti akan direview. Ada Kalau nggak progresnya. maju-maju segitu-gitu Begini-begini doang. aja, umat pada kemana? Kagak tambah-tambah, kagak kurang-kurang. Bahasan rutin berarti ini, Mo. Iya, bahasan Tentang- rutin. tentang ini. Kagak tambah-tambah, kalau kurang jangan. Oh iya maksudnya agak tambah-tambah Udah gitu dikit, ya Mo. gitu. Tapi kalau kurang karena meninggalkan ya sudah lah Ya ya. sudah gitu. Emang nggak ada yang meninggal, emang nggak ada yang dibaptis bagaimana gitu. Ini romonya ngapain aja gitu. Berarti kalau memang tadi Sony bilang sempat ada semacam yang dikejar gitu, target yang dikejar, betul tadi Romo cerita waktu pandemi mau tidak mau harus dipaksa untuk daftar gitu kan ya, untuk bisa misa di gereja. Kalau memang itu dinilai efektif,
apakah memang perlu semaksa itu gereja Katolik untuk umat? Iya, waktu pandemi memang begitu cara mungkin jalan keluar solusi sementara ya. Tapi Solusi sekarang udah nggak dipakai bela Karena momennya ada karena saat momennya itu. ada. Iya. Sekarang enggak, sekarang udah dibuka tanpa pendaftaran. Tanpa benar. Iya. Karena sekali lagi mau menekankan ya memang ke gereja itu kan ya memang harus datang dari Iya, dalam, dalam bukan diri karena sendiri. dipaksa-paksa gitu. iya. Kalau paksa-paksa kan kayak anak kecil ya. Iya. Lu milih Doraemon apa ke gereja lu? Nah, Saat itu Doraemon. Iya, Saat itu. Power Ranger saat apa itu. Misa lu? Power Iya, Ranger. Saat itu kan kemarin banget. Saat itu karena abis itu nyambung tayangannya. Iya. Malam abis itu Dragon Ball kan. Kalau aku sih Candy ya. Oke. Kalau yang orang asing ada nggak? Orang asing ada di sini, ada komunitasnya. Artinya mereka dari gereja mereka Bahkan juga. ada parokinya di sini. Paroki ekspatriat ada. Oh, ada. Dengan administrasi sendiri, dengan data sendiri, khusus memang ekspatriat di Ya. situ. In English dong. English. English, in German, in Spanyol ada. Spanyol lah. Famos. Nah, kalau warga negara asing yang datang ke sini itu juga tetap harus Sebaiknya iya. Sebaiknya. Iya, itu makanya salah pelayanan di Kuskupan Agung Jakarta ada membuat paroki dan salah satu paroki dari sekian banyak paroki di Kuskupan itu. Ya. Paroki ekspatriat. Sekarang pelayanannya dipusatkan di Teresia, Menteng sini. Menteng. Iya. Itu kalau yang orang Filipino. kalau saya ke sana boleh nggak sih? Iya, kayaknya nggak percaya, ditolak kayaknya. Ini ekspatriat dari mana nih? Filipina loh. Aku pernah disangka orang Myanmar. Masa? Serius waktu Oh, lagi iya? traveling, are you Myanmar? No. I'm Indonesian. Kenapa Myanmar? Kan kalau Myanmar harus pakai namanya itu ya? Apa? Muang-muang begitu ya? Nguyen. Iya, Itu iya. Vietnam ya? Vietnam kalau Nguyen. Iya, Oh, itu Nguyen. Oh, artinya kalaupun ada warga negara asing, Ada. itu ketentuannya tidak dibedakan. Tetap harus iya. pindah daftar. Nah, bedanya kalau orang asing dikasih tahu aturan ini nurut apa sama aja? Aduh, saya nggak bisa jawab, nggak tahu. Mungkin bisa undang Tapi- kamu tapi parokinya ada. deh kali. Ada. Ada warga negara asing Tapi ya. biasanya mereka pasti lebih inisiatifnya jauh lebih ini ya, jauh lebih tinggi harusnya sih ya. Karena mereka Karena udah pendidikan outside- dari negaranya pun Iya. sudah. Iya, bisa. Tapi kan mereka double outsider juga kan, pendatang juga, orang asing juga, nggak iya. tahu bahasanya juga kan, Iya, pasti iya. butuh komunitas juga. Yang jadi lebih tantangannya dalam. romo parokinya dia harus bisa berbahasa apa Nah, ini? itu. Loh, di sana kan di negara mereka kan ada biduk. Biduk. Kan in English. They have biduk. What is Baiduk? What is biduk? Biduk. Punyanya Saimu apa Simu? Bandung. Saimu. Tapi ternyata ya itu ya lucu juga di KJ ada paroki Ekspat. Oh, iya, ya. benar. ada. Bandung nggak ada gitu ya? Nggak ada ya? Jarang soalnya ekspat di Bandung ya. Bandung mah kota wisata Lu soalnya. lagi Iya. lu lagi ekspatnya. Yo, iya, GM Hotel. Iya. Biasanya. Di sini kan banyak. Banyak. Tapi Pak Romo kalau ngomongin kegiatan umat dan lain sebagainya, kalau di Keuskupan Agung Jakarta gimana sih? Apakah dengan kesibukan umat-umat yang ada di Jakarta, kegiatan di tengah-tengah umat seperti pendalaman Alkitab gitu-gitu tetap jalan atau gimana sih Romo? Ya, iya sebagian besar sih ya, nggak mau digeneralisir ya, jalan sih. Jalan ya. Jalan. Tapi memang ini pengalaman pribadi aja ya. Biasanya kalau pendalaman kitab suci itu minatnya nggak terlalu banyak. Dan orang tua cenderung. Iya, gitu ya. cenderung orang tua. Mbak Rosa. Rosario banyak kalau Rosario. Iya kan Rosario. Mbak Rosa, Rosario. Isinya Rosa Mario doang. Cuman ya itu karena kan beda kota, beda Iya. culture Makanya juga. tantangan pelayanannya memang harus benar-benar dipikirkan betul-betul sekreatif Iya. mungkin untuk menjaring lintas generasi itu ya. Atau ada nggak yang belum lapor, belum pindah, tapi aktif di gereja? Ada yang belum lapor, belum pindah aktif di gereja. Aktif baik itu di OMK kah misalkan, atau dia Ya ada aktif. aja kalau dicari mah ada aja. Nah, artinya suara. itu kan dilematis ya, Mbak. Maksudnya kita sama-sama tahu lu belum lapor loh, lu belum jadi umat sini, tapi dia aktif sehari-hari. Ada aja, Bu. Ada. Bah, di tempat saya tinggal sekarang petugas liturginya dari paroki lain ada juga kayak Iya, gitu. sama kalau di Menclak-menclak tempat kita gitu juga banyak. sama banyak. Gitu. Itu yang pimpinan produksinya Rumah Noni juga kan itu parokinya di Martinus. Ya, parokinya di Martinus sama-sama gua. Gitu. Tapi kan kami berdua ada di Rumah Noni.
Iya. Gitu loh. Itu Anda beda paroki, saya beda server. Iya benar juga. Beda server, ada di keuskupan. Ada di keuskupan. Bisa Sabtu Minggu MC-nya di keuskupan lagi. Betul, itu. Sama saya juga diajak kok buat Diajak, ya. Saya nggak lapor-lapor belum. Ini kayak yang dilema loh, ngomong gini sama Romo padahal saya juga diminta. Iya benar ya. Saya nggak lapor, iya nanti. Iya, Dan. Nah ini banyak sekali alasan-alasan umat ya Romo yang Iya. memang dikedepankan untuk agar tidak melapor, baikkah itu yang tujuannya baik atau Iya. yang kurang baik sekalipun. Tapi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak gereja untuk umat tentunya yang sudah melapor Iya. akan sangat Manfaatnya banyak. jauh lebih besar. Kok Manfaatnya tadi jauh belum lebih sempat besar. di absen ya Belum. kayaknya sama Romo, apa aja sih Romo? Apa namanya? Dokumen. Keuntungannya, tanda kutip. Iya kan gini, misalnya kalau kita bisa lapor terus tahu bahwa dia, misal contoh nih, satu contoh adalah ternyata dia berasal dari ekonomi yang di bawah prasejahtera, gitu Iya. kan. Itu kan akhirnya bisa jadi salah satu sarana bagi kita untuk juga mengalokasikan dana iya, gereja. iya. Oh ternyata ada pendatang baru nih, dia Umat butuh kita ini, butuh. iya. Oh dimasukin aja gitu. Iya, iya, iya. Iya kan mungkin kesulitan di sini juga ada ASAK kan, ada ayo sekolah ayo kuliah untuk anak-anak yang nggak mampu. Iya, iya. Itu salah satu datanya dari sini. Oke. Itu Ya, kalau- bisa diberlakukan untuk yang belum lapor? Kalau ternyata kita Ya tahu nih kalau nggak lapor kita nggak tahu bisa. dari mana. dan Iya, nggak betul. bisa Kan ya. gitu. Untuk alokasi dana dan pertanggungjawabannya kan jelas. Iya. Di biduk terdapat sekian banyak anak yang perlu dibantu berdasarkan laporan biduk terdaftar di sini. Iya. Nah, Ya kalau nggak daftar-daftar ya susah ya. Iya kasihan juga, makanya kita harus jadi komunitas saling bantu. Lu bantu Iya. kita lah, kalau lu bantu kita untuk mendaftar ini kita bisa bantu lebih enak juga Iya. gitu. Untuk masalah surat menyurat lebih gampang juga nggak mau ya misalkan yang mau menikah tadi. Wah, yang gampang, mau pasti. gampang banget. Pasti, ya. Menikah Gitu. gampang banget, udah tinggal lihat cek namanya siapa, masih mana, tak keluar semua der. Wow, sama dosa-dosanya. Next page. Itu nggak ada, itu nggak ada di formula gila. Siapa Sama tahu dosa-dosanya. ya. Sony Bastian. Brrrr. Nggak berhenti nih halaman son. Panjang juga ya. Dan muncul ternyata tanggal terakhir pengakuan dosa. Gawat. Tanggal baptis ada, tanggal lahir ada, baptis ada, komuni pertama ada, tanggal terakhir pengakuan dosa. Dosa. Cuy. Jadi kalau lu terakhir 2013, bye. Gak bisa nggak di-approve, kenapa? Belum ngaku dosa. Ah. Enak tuh ya, komplit ya. Mau tahun depan tahun politik mau. Waduh. Ini Aduh, bahaya nih. dengan sedikit umat ini jadi salah satu basis yang potensial untuk menentukan arah juga mau. Biduk ini atau misalkan pendataan ini akan ada pengaruhnya nggak mau? Karena tahun politik kita nggak bisa prediksi akan seperti apa nantinya gitu. Walaupun kita harus tetap optimis pada akhirnya dan umat harus bersatu dalam artian bukan bersatu ke calon tidak, tapi Iya. kita harus punya visi yang sama menghadapi tahun politik. Nah, durasi waktu 1 tahun ini apakah cukup untuk membuat umat ini solid, untuk mengumpulkan mendata kembali umat menghadapi 2024 yang kita belum tahu seperti apa mau? Ya itu gak tahu gimana terus. Kalau gue jadi Romo ya, jawaban gue cuma tahu masa depan adalah misteri. Iya Iya. gitu, kita gimana, kita berusaha yang terbaik aja lah ya, kita yang bisa Tapi kita akan buat. ngaruh nggak sih mau menurut Romo? Iya. Pendataan Pribadi, ini, secara pendataan ya, umat. pasti bakal berpengaruh lah pasti itu. Hmm. Berpengaruh karena ya kita akhirnya bisa membantu umat juga untuk mengarahkan supaya kita jangan sampai salah memilih gitu. Iya. Dan sekali lagi kan di gereja sendiri tidak menunjuk kepada Betul. pribadi-pribadi Tidak pernah- calon tidak pernah tertentu, tapi seperti itu. nilai-nilai Ya. yang patut kita perjuangkan apakah ada di pribadi calon-calon yang ditawarkan itu. Itu Nah, nilai-nilai. kalau semua sudah terdata kan akan lebih bisa Oh iya, mendeliver lebih pesan gampang. Iya, itu. lebih gampang. Dan juga kalau ditanya, ada berapa lu umat di sono? Kita dengan bangga bisa jawab nih, Iya, ada datanya. Dan juga cara menyampaikan pesan-pesan itu akan jauh lebih mudah. Iya. Misalnya kayaknya, wah di paroki ini ternyata lansianya lebih banyak. Hmm. Ya nggak mungkin dong kita nyampein, cekakak-cekik kayak gini, iya. bisa pada stroke semua itu. Iya. dan ini ini pun bukan hanya tentang gerejanya tapi tentang umat di luar sana yang dia bahkan
belum siap menghadapi tahun politik, tapi dia belum tahu harus bagaimana. Iya, Saat dia bisa mendapatkan informasi yang valid dari informasi sesuai dengan usianya, cara tangkapnya. dan saudara seimannya yang menyampaikan itu itu lebih kan enak lebih kalau tahu dari bijaksana. biduk itu. Iya, wow. Itu Ingat, Misalnya hidup adalah kunci. Cara kan cara kita menyampaikan kepada mereka yang misalnya let's say pendidikannya tinggi Iya. sama pendidikannya mungkin hanya sebatas lulusan SD kan Ya, pasti beda. Kita How to tahu dari say-nya. biduk itu. Oh, penting banget berarti ini. Mungkin cara gitu. Pernah dipikirkan untuk kerjasama dengan pihak sponsor misalkan? Nggak gini, karena umat kan banyak juga memang yang aktivis gereja di umat punya perusahaan-perusahaan Yeah. ataupun juga toko-toko kelontong lah minimal gitu ya. Yang daftar biduk dapat voucher yang daftar biduk dapat apa? Sekedar Pernah nggak sih background. kepikiran Sekedar background nih pengusaha ayam geprek. Siapa Angle-nya tahu bisnis nih. gitu loh. Dari angle bisnis ini bisa jadi kepake nih gitu. Tapi ya karena menyentuh umat itu dengan banyak cara ya menurut gua ya salah satunya ya. Serius, maaf ya, yang saya sebutkan ini biasanya untuk kaum ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu Orang kan Indonesia senang sama hadiah. hadiah, diskon Betul. ya. Padahal ya saya sama Sony sering MC-in kalau event ya. Siapa yang mau padahal hadiahnya goodie bag isinya ciki ya kan. Yang ngantri yang rebutannya kayak apa gitu loh. Beciki sih setengah doang lagi ya. Bisa nyanyi angin sama doa. Oke, aduh. Astagfirullah gitu kan sibuk. Tapi artinya kalau yang saya nangkep maksud Nodi adalah upaya-upaya ini kan semua coba dilakukan nih dan Iya. Menarik kalau gitu. kalau ngelihat karakter orang Indonesia pada umumnya suka itu adalah imbalan. Kayak contoh gampang aja di tempat gue juga ya, guest comment itu kalau hanya mengisi aja cenderungnya bisa ngisinya benar atau malas-malasan. Iya, banyak Tapi ngawur. saat banyak ngawur. Tapi kalau dijanjikan nanti bisa redeem voucher, itu berbeda. Nah, artinya betul. ada timbal balik gitu. Nah, ini sih bukan menyarankan Moy ya. Iya. Karena juga voucher Nodi kan terbatas. Oke, gini, mungkin nanti saya usulin ke pihak atasan yang mungkin nanti bisa bikin voucher menginap 1-2 hari. Di pastoran gitu. Penting kalau di pastoran ya kan penting banget. Kalau misalkan itu di apa namanya? Lestari apa di mana? 2 hari 2 malam ngeri juga. Di heaven gitu. Rumah duka. Artinya semua daya upaya pasti dilakukan Pasti ya, Moy, akan ya? dilakukan. Sesuai karakter umatnya Iya, betul. seperti apa Karakter gitu. seperti apa. Wah, ini Makanya kalau Bapak Kardinal jadi ngeliat juga Bapak Kardinal selalu kalau kasih sambutan itu dia selalu bilang bahwa ya terima kasih atas segala upaya-upaya kreatif yang selalu diusahakan. Ya apa upaya kreatif itu ya apapun itu yang penting kreatif gitu. Betul. Dan Untuk sesuai pelayanan. dengan tujuan dan Betul. sasarannya. Dan gitu ini ya. salah satu yang membantu juga untuk upaya kreatif itu, Oke. bidang itu supaya kita punya landasan dasar melakukan ini ya karena dibutuhkan berdasarkan data itu, pastoral berbasis data itu tadi. ada campaign yang sifatnya nasional mau antar paroki. Maksudnya antar paroki kita ngingetin umat kita yuk gitu. Misalkan di daerah se-Indonesia gitu. Kita punya Indonesia belum ada. Belum Indonesia. Nah, artinya campaign ini kalau memang ini sudah menjadi isu yang lumayan penting atau bahkan urgent, kenapa tidak gereja mengangkat ini menjadi oke di masing-masing wilayah Isu nasional ini jadinya. jadi isu nasional bahwa yang namanya anonim ini potensi miss-nya lebih banyak kalau tidak di-push gitu. Nah, apakah jadi punya campaign yang sama? Saya buka ini dulu, kitab suci dulu. Boleh. Alkitab. Ya sebetulnya usaha ke sana udah ada. Ada. Ya, ini misalnya kalau kita ngomongin biduk aja, jadi implementasinya itu udah keluar dari kuskupan ini. Oh. Misalnya contoh ya, ini di Banjarmasin udah, Oke. Agung Medan udah, Malang sudah. Hmm. Yang sedang berjalan itu di Pangkal Pinang udah ada 14 paroki dari 18 paroki. Tanjung Karang 22 dari 24. Larantuka 35 dari 51 paroki. Wow. Ende, Ruteng, Makassar, Palembang, Badung, Bandung dan Pontianak sedang. Oke. Jadi kalau harapannya ini biduk ini bisa berjalan di seluruh jaringan Iya. itu akan mempermudah sekali seperti yang tadi cita-citanya. Kebetulan Noni nih. itu. Saya sama Sony baru nyampe Bandung sama Jakarta, ke yang lain belum. Iya. Ruteng ikut tender. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa kita mampirin juga satu-satu gitu. Fungsi kita apa di sana? Kayaknya kita nggak akan bisa maksimal juga. Nggak tahu. Tapi yang pastinya ketika memang dikasih info, yuk kita main ke Keuskupan Agung Jakarta. Aduh, happy-nya luar biasa Romualdo. Iya. Terima kasih sudah disambut di sini. Aduh, iya, sama-sama. Terima kasih, Romualdo. Terima kasih kami boleh bertamu di tempat yang adem ini. Emang
Di sana nggak adem. Aduh, Itu kan di sana kan Bandung memang dingin Oh, kotanya. dingin. Kalau ini ruangannya dingin. Orangnya di Aman not. Aduh, gue stop aja gue deh. Nggak ikutan. Tapi kali-kali nanti boleh dong kalau Romualdo yang kita undang ke Bandung ya. Boleh. Kapan-kapan Rasakan main. dinginnya kota Bandung. Kotanya. Aman lagi Son. Sekali lagi kita mau mengingatkan bahwa sangat penting urusan administrasi. Kalau terlewat, apalagi kita abaikan, Betul. wah itu lebih banyak ruginya Betul. ternyata. Sulitannya lebih banyak. Kesulitannya lebih Ya, banyak. dan yang pastinya mudah-mudahan dengan dibukakan pintu gereja yang selebar-lebarnya untuk Anda semua Iya. mendaftarkan diri Anda dan keluarga bagi yang belum daftar ya. Iya. Mudah-mudahan juga dimanfaatkan dengan baik sehingga nantinya juga bisa terdata juga nih ada berapa banyak sih umat Katolik Iya. yang memang juga bisa berpartisipasi Iya. di paroki masing-masing. Jangan sampai ya. pernikahan Anda terkandas oleh administrasi. Atau jangan sampai kematian Anda tertunda. Kematian tertunda. Tertunda gimana itu? Serem. Nggak jadi. Iya. Belum ngurus surat-surat. Surat belum komplit. Bangun lagi. Ntar dulu. Saya Noni Radian. Saya Sodi Bastian. Dan juga Romualdo, kami pamit dari Rumah Noni. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan menutup hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan menutup hidupku ini, ku ber